Doktif dirudung sama si SS. Apa benar? Rehat sejenak, rebahan sambil dengerin berita yang lagi panas hari ini bersama Aisy Asel. Dunia skincare Indonesia memang gak pernah habis ngasihin drama percikan api yang menarik atensi masyarakat Indonesia. Kok bisa drama percikan itu menarik atensi masyarakat? Yes, itu semua terjadi karena ada sosok superhero yaitu dokter detektif yang muncul di sekitaran Oktober 2024. Bisa dikatakan membuat geger netizen Indonesia karena berhasil memberikan suatu konten yang bisa dikatakan menolong masyarakat, di mana mengetahui skincare yang menjamu di Indonesia ini terdapat banyak brand-brand yang mengoverklaim manfaat skincare yang dijual. Di satu sisi, Doktif yang merupakan istri dari Tuku Nasrullah yang selalu membuat konten tentang hasil uji lab SIG Laboratory, sebenarnya ini disambut dengan positif oleh masyarakat. Tapi ini menjadi bumerang juga. Kok bisa BPOM yang diketahui memiliki kapasitas untuk mengeluarkan aman atau tidak amannya sebuah kosmetik dari brand yang beredar di Indonesia ini akhirnya mendapat kritikan yang sangat keras dari masyarakat. Di 19 Januari akhirnya BPOM melakukan sosialisasi dengan menghadirkan pengusaha skincare dan influencer yang bisa kalian lihat video kreator ahli dermatologis dari Dr. Nanang Masrani. Bulan ini adalah 100 hari kerja saya. Jadi pada saat saya habis dilantik, saya memberikan jumpa pers di depan istana bahwa mulai detik ini Badan Pengawas Obat dan Makanan harus menjadi lembaga yang transparan, dan komitmen itu tetap terjalin, tidak akan hilang. Yang kedua adalah statement saya yang sangat tegas bahwa saya ingin lebih dekat dengan media. Badan POM ingin bersatu dengan media. Media itu terbagi, ada media yang sifatnya online maupun offline, termasuk di dalamnya ada influencer. Jadi kesimpulannya, pada teman-teman netizen supaya menjadi perhatian publik itu bukan dibodohkan. Jadi persepsi saya seperti itu, dan itu kita akan lakukan dalam bentuk sebuah kebijakan. Salah satu poin kebijakan itu ya hari ini bahkan saya berpikir saya akan merangkul teman-teman netizen, khususnya influencer ini, kalau bisa saya angkat menjadi duta-dutanya Badan POM. Ya, kurang lebih yang hadir itu seperti Dr. Richard Lee, Dr. Oki Pratama, Sela Sakia, Dr. Gracie Reza, dan juga Doktif. Setelah dilakukannya sosialisasi yang dilakukan oleh BPOM, ada hal yang nggak diduga, yaitu Doktif melakukan live dan terdapat SS. Bahkan sekelas Maharaja SP yang punya follower 1,3 di TikTok pun ikutan nangkring di live-nya Doktif. Apa sih yang terjadi? Minta jawaban gitu loh guys ke Doktif. Kok bisa salah satu produk berupa krim yang ternyata ada kandungan MC yang sebelumnya sudah kena tegur BPOM dan sudah ditarik gitu ya, tapi kok bisa Doktif ini punya, tetapi Doktif ini hanya bergeming gitu loh guys, nggak memberikan tanggapan. Dan yang paling tak terduganya adalah salah satu karyawan SS diduga mempercandakan kondisi wajah Doktif, sehingga memberikan efek domino dari publik terhadap candaan yang dilakukan oleh karyawan SS ini guys. Jadi ada yang memberikan reaksi yang bisa dikatakan negatif, tetapi ini juga menjadi reading the wave bagi beberapa kreator, salah satunya kolega yang memang ahli juga sebagai dermatologis dan juga nakes, yaitu Dr. Eka, yang juga mengarah bisa dilihat sendiri ya. Menurut kalian apakah ini mengarah yang negatif atau yang memang biasa aja? Kalau dilihat dari konten para nakes memberikan reaksi yang kecewa terhadap VT dari Dr. Eka ini guys. Balik lagi ke main course utama, dimana Doktif tetap bergeming ketika SS juga berusaha untuk mengetahui jawaban dari Doktif. Bagaimana bisa Doktif bisa mendapatkan produk yang sebenarnya kata SS ini sudah ditarik gitu. Kalau dilihat dari video ini, kayaknya sih masih disimpan oleh para reseller.
Menurut kalian gimana? Punya usut guys, saat Doktif live yang nonton itu hampir 2000 orang menyaksikan penjelasan dari Doktif bahwasannya produk dari SS ini yang krim ini mengandung suatu hal yang akan memberikan efek yang tidak baik bagi kulit wajah ketika menggunakan produk si SS ini gitu. Dan tentunya kenapa kalau kita lihat video sebelumnya ini kok kayaknya agak ngeroyok ya, bener atau enggak ya guys? Nah, kalau dari video yang ini ternyata pendapatan SS ketika live itu juga bisa dibilang ya menurun drastis gitu. Kejadian yang terjadi 19 Januari ini tuh sudah hampir 5 hari ya guys, dan akhirnya antara SS dan juga Doktif saling melapor gitu, dan keduanya ini akhirnya memenuhi panggilan polisi, dimana menurut POV SS ini Doktif ini tidak bisa diajak untuk mediasi, untuk diajak ngobrol bareng, sehingga mungkin meledak di tanggal 19 Januari tersebut. Dan mungkin dari sisi Doktif, dia merasa kurang nyaman dengan adanya ibaratnya diskusi yang terlalu berkelompok dengan sesuatu yang mencekam gitu, kalau kita lihat dari live-nya Doktif gitu. Dan kalau dilihat dari masyarakat, adanya 3 superhero ini, baik Doktif, Dokter Ika, dan juga Dokter Oki Pratama, ini bisa dianggap superhero yang menolong banget bagi masyarakat yang bisa mengetahui bahwa adanya kejanggalan brand-brand skincare Indonesia yang melakukan overclaim yang tentunya itu merugikan bagi masyarakat. Akan tetapi BPOM inginnya kalau influencer ini bisa memberikan uji lab ke BPOM terlebih dahulu sebelum dikontenkan, atau bisa dikatakan ya BPOM inginnya ya sesuai regulasi gitu. Bagaimana tanggapan kalian? Coba kalian komen. Kalau misalnya ada yang miss dari konten ini, boleh banget di komen, dan jangan lupa untuk like dan subscribe.